Halo semua, pada video kali ini saya bakal membahas materi biofarmasetika mengenai sediaan kolon dan blood-brain barrier atau biasa dikenal dengan BBB. Untuk topik bahasannya ada 6. Untuk topik yang pertama yaitu biofarmasetika sediaan kolon. Nah, kolon merupakan bagian akhir dari saluran gastrointestinal yang panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Organ ini terdiri dari beberapa bagian yaitu sekum, kolom ascendens, kolom transversum, kolom descendens, kolom sigmoid, dan terakhir itu rektum. Di awal kolon terdapat katup ileosekal yang menghubungkan usus halus dengan sekum serta appendix. Fungsi utama dari kolon itu sendiri adalah untuk menyerap air dan elektrolit, membentuk serta menyimpan feses, dan menjadi tempat aktivitas mikroflora atau bakteri khusus. Secara struktur, dinding kolon terdiri dari 4 lapisan yaitu mukosa yang kaya sel goblet penghasil mukus, submukosa yang mengandung pembuluh darah dan saraf, dan lapisan muskularis untuk penggerakan usus serta serosa sebagai lapisan terluar pelindung. Selanjutnya ada fisiologi kolon. Fisiologi kolon dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada pH, mikroflora, dan juga waktu transit. Yang pertama, pH kolon bervariasi sepanjang bagiannya. Jadi di kolon itu proksimal pH cenderung lebih asam sekitar 5,5 sampai 6,5 akibat dari fermentasi bakteri, lalu meningkat hingga netral basa di kolom distal, dan perbedaan pH ini penting dalam perancangan sistem penghantaran obat berbasis pH. Yang kedua, kolon mengandung mikroflora dalam jumlah sangat besar hingga 10⁻11 sampai 10⁻12 bakteri per gram. Bakteri dominan seperti Bacteroides, Clostridium, dan juga Lactobacillus menghasilkan enzim yang dapat memecah senyawa tertentu sehingga dimanfaatkan untuk aktivasi obat secara spesifik di kolon. Untuk yang ketiga adalah waktu transit di kolon relatif lama, sekitar 20 sampai 30 jam. Hal ini memungkinkan kontak obat lebih lama sehingga meningkatkan peluang absorpsi dan pelepasan obat secara terkontrol. Kesimpulannya, kombinasi dari pH, mikroflora, dan juga waktu transit ini menjadikan kolon sebagai target yang ideal untuk sistem penghantaran obat. Selanjutnya kita masuk di lingkungan kolon dan juga absorpsi obat. Absorpsi obat di kolon dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Dibandingkan dengan usus halus, kolon memiliki luas permukaan yang lebih kecil karena tidak memiliki fili, serta dilapisi mukus yang lebih tebal dan menghambat difusi obat. Permeabilitas epitel kolon lebih rendah dan juga aliran darahnya lebih sedikit sehingga penyerapan obat cenderung lebih terbatas. Namun, waktu tinggal obat di kolon yang lebih lama menjadi keuntungan karena tetap memungkinkan terjadinya absorpsi yang cukup. Obat yang bersifat lipofilik dan tidak terionisasi lebih mudah untuk menembus membran epitel kolon. Proses absorpsi dapat terjadi melalui beberapa jalur, yaitu difusi pasif secara transseluler, jalur paraseluler antarsel, dan juga melalui transporter serta endositosis. Jadi meskipun terdapat hambatan, kolon tetap berpotensi sebagai tempat absorpsi obat, terutama dengan mempertimbangkan sifat obat dan lamanya waktu transit. Berikutnya ada mekanisme pelepasan obat di kolon. Jadi, mekanisme pelepasan obat di kolon dirancang agar obat tidak dilepaskan terlalu dini di lambung ataupun di usus halus, tetapi baru aktif saat mencapai kolon. Ada beberapa mekanisme utama. Yang pertama, sistem berbasis pH, di mana obat dilapisi polimer enterik yang tahan asam dan baru larut pada pH yang lebih tinggi di kolon. Yang kedua, sistem berbasis waktu, yaitu obat dilepaskan setelah waktu tertentu, biasanya 5-6 jam sesuai dengan waktu tempuh menuju kolon. Yang ketiga, ada sistem berbasis mikroba yang memanfaatkan enzim dari bakteri kolon untuk memecah ikatan tertentu pada obat sehingga menjadi aktif. Yang keempat, sistem berbasis tekanan, di mana tekanan dalam kolon akibat pergerakan usus akan memicu pecahnya sediaan tersebut. Dan yang terakhir, sistem osmotik yang mengontrol pelepasan obat secara bertahap berdasarkan perbedaan tekanan osmotik. Jadi intinya semua mekanisme ini bertujuan untuk melindungi obat selama perjalanan dan memastikan bahwa pelepasan yang spesifik di kolon agar terapinya menjadi lebih efektif. Topik yang kedua yaitu penargetan kolon atau kolon targeting, yaitu yang pertama adalah tujuan penargetan kolon yang dilakukan untuk memastikan obat mencapai lokasi kerja dengan konsentrasi optimal sesuai dengan kebutuhan terapi. Pertama, untuk terapi lokal, obat diantarkan langsung ke kolon agar bekerja spesifik pada area yang sakit, seperti pada kolitis ulceratif, yakni penyakit Crohn, infeksi, atau kanker kolon. Dengan cara ini, efektivitas meningkat tanpa meningkatkan efek samping sistemik. Yang kedua, untuk terapi sistemik, kolon dapat dimanfaatkan sebagai tempat absorpsi obat tertentu. Ini terutama berguna untuk obat yang tidak stabil di lambung atau mudah terdegradasi di usus halus. Dengan menghindari pelepasan di bagian awal saluran cerna, obat bisa lebih stabil dan diserap lebih baik di kolon. Jadi penargetan kolon meningkatkan efektivitas terapi baik untuk pengobatan lokal maupun sistemik dengan memaksimalkan lokasi dan kondisi pelepasan obat. Berikutnya ada strategi penargetan kolon. Strategi penargetan kolon dikembangkan dengan memastikan memanfaatkan kondisi fisiologis kolon agar obat dilepaskan secara spesifik di lokasi tersebut. Pertama, sistem berbasis pH menggunakan polimer yang tidak larut di lambung, tetapi larut pada pH yang lebih tinggi di kolon sehingga obat baru dilepaskan di sana. Yang kedua, ada sistem berbasis waktu, di mana pelepasan obat diatur sesuai waktu transit, biasanya sekitar 5-6 jam setelah dikonsumsi. Yang ketiga, ada sistem berbasis mikroba memanfaatkan enzim dari bakteri kolon untuk memecah ikatan tertentu pada obat sehingga obat aktif dilepaskan hanya di kolon. Yang keempat, sistem kombinasi menggabungkan beberapa mekanisme seperti pH dan waktu untuk meningkatkan ketepatan dan juga konsistensi pelepasan. Yang terakhir yaitu sistem multiparticulate yang menggunakan bentuk seperti pelet atau mikrokapsul agar distribusi obat lebih merata di seluruh kolon. Intinya, pemilihan strategi harus disesuaikan dengan sifat obat dan juga tujuan terapi agar pelepasan obat di kolon menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan juga efektif.
Topik berikut yaitu biofarmasetika, blood-brain barrier atau akan kita sebut selanjutnya BBB. Jadi BBB adalah sistem pelindung yang membatasi perpindahan zat dari darah ke jaringan otak sehingga menjaga kestabilan lingkungan otak dan mencegah masuknya zat berbahaya. Secara struktur, BBB tersusun dari sel endotel kapiler otak yang memiliki tight junction sangat rapat sehingga zat tidak dapat lewat di antara sel dan harus melewati membran sel yang selektif. Selain itu, terdapat astrosit dan perisit yang mendukung fungsi barier dan menjaga stabilitas pembuluh darah. Dalam prosesnya, masuknya obat ke otak itu dihambat oleh dua mekanisme utama. Yang pertama, itu ada tight junction yang ketat membatasi jalur antar sel, dan yang kedua, adanya protein transporter seperti glikoprotein yang berfungsi sebagai sistem efflux, yaitu yang bertugas memompa kembali obat yang sudah masuk ke sel keluar ke aliran darah. Akibatnya, hanya sedikit obat yang dapat mencapai otak, sehingga menjadi tantangan dalam pengantaran obat ke sistem saraf pusat. Topik yang keempat yaitu strategi penembusan BBB. Strategi penembusan BBB dikembangkan untuk mengatasi sifatnya yang sangat selektif terhadap obat. Pertama, meningkatkan lipofilisitas obat agar lebih mudah menembus membran sel endotel melalui difusi pasif. Namun, peningkatan ini harus dikontrol agar tidak menyebabkan distribusi berlebihan ke jaringan lain. Yang kedua, memanfaatkan transporter alami. Obat dapat dimodifikasi menyerupai molekul seperti glukosa ataupun asam amino sehingga bisa menumpang masuk ke dalam otak melalui protein transporter yang sudah ada. Yang ketiga, pendekatan berbasis reseptor, di mana obat atau nanopartikel dikaitkan dengan ligan yang dapat berikatan dengan reseptor di BBB seperti reseptor transferin. Setelah berikatan, obat masuk melalui proses endositosis dan ditransfer ke jaringan otak. Yang keempat, penggunaan sistem nanopartikel yang dapat melindungi obat dari degradasi, meningkatkan stabilitas, dan juga membantu interaksi dengan BBB. Intinya, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penghantaran obat ke otak dengan cara melewati ataupun memanfaatkan mekanisme alami dari BBB itu sendiri. Topik yang kelima yaitu parameter bioavailabilitas target. Jadi bioavailabilitas menggambarkan seberapa banyak obat yang mencapai sirkulasi sistemik atau jaringan target dalam bentuk aktif. Untuk menilainya digunakan 3 parameter utama. Yang pertama ada AUC atau area under the curve yang menunjukkan total paparan obat terhadap waktu sehingga menggambarkan seberapa besar obat yang tersedia dalam tubuh. Yang kedua ada Cmax yaitu konsentrasi maksimum obat yang dicapai yaitu berkaitan dengan intensitas efek obat. Yang ketiga ada Tmax yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimum yang mencerminkan kecepatan absorpsi obat. Dalam penghantaran obat ke target seperti kolon atau otak, evaluasi tidak hanya dilakukan pada plasma tetapi juga pada jaringan target. Perbandingan kadar obat di plasma dan juga jaringan target penting untuk menilai apakah distribusi obat itu sudah efektif atau belum. Intinya, ketiga parameter ini akan membantu menentukan keberhasilan penghantaran obat baik dari segi jumlah, kecepatan maupun distribusinya ke target. Topik yang terakhir yaitu strategi formulasi dan juga evaluasi. Strategi formulasi untuk mengantarkan obat ke kolon dan BBB bertujuan untuk memastikan obat mencapai target secara efektif. Pertama, penggunaan prodrug, yaitu obat dalam bentuk tidak aktif yang akan diubah menjadi aktif di lokasi target. Kedua, polimer responsif yang dapat mengontrol pelepasan obat berdasarkan kondisi lingkungan seperti pH ataupun aktivitas enzim. Yang ketiga, sistem nanopartikel yang meningkatkan stabilitas obat, melindungi dari degradasi dan juga membantu distribusi ke target. Selanjutnya, evaluasi sediaan dilakukan sesuai targetnya. Pada kolon dilakukan uji disolusi dengan variasi pH, simulasi kondisi kolon, serta pengujian menggunakan enzim bakteri. Sedangkan pada BBB digunakan model sel endotel secara in vitro, pengukuran permeabilitas, dan juga teknik pencitraan seperti PET ataupun MRI. Intinya, kombinasi strategi formulasi dan metode evaluasi ini penting untuk memastikan apakah obat dapat dilepaskan dan bekerja secara optimal di target yang diinginkan ataupun tidak. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai materi biofarmasetika, sediaan, kolon, dan juga BBB. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.